Jadi bagian kedua sebelum untuk masuk ke bagian kedua, saya akan menjelaskan sedikit tugas pengolahan data apa yang akan kita lakukan pada hari ini, seperti itu. Jadi ceritanya begini, bayangkan Anda menjadi intern di sebuah lembaga riset, lalu bos Anda meminta Anda meneliti pengaruh dari pelatihan, gangguan fisik, keikutsertaan dalam serikat kerja, dan UMP terhadap upah penduduk usia produktif di Indonesia. Anda diberikan data Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2016. Namun sayangnya data tersebut terkena virus dan penjelasannya hilang dan datanya terpecah menjadi 4 bagian. Jadi Bapak Ibu akan mengolah data Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2016. Lalu datanya itu dipecah menjadi 4 bagian. Jadi ada data per region atau per daerah. Jadi ada data Sumatera, ada datanya Jawa, ada data Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan ada data Maluku, Papua, seperti itu. Jadi tugas apa yang akan kita lakukan? Yang pertama lah kita mau merapikan kembali dulu datanya. Jadi tadi datanya yang pertama hilang deskripsinya dan ternyata dan mungkin ada beberapa isu lainnya yang kita mungkin harus cek di dalam datanya. Lalu kita harus membuat variabel apa saja yang diperlukan untuk regresi, karena tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan hasil terkait apa yang mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah, seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan datanya juga. Jadi merapikan data ini hanyalah part dari tujuan akhir kita. Lalu kita harus satukan datanya. Jadi nanti setelah kita sudah merapihkan datanya, misalkan untuk yang Jawa, tentu kita harus merapikan untuk data Sumatera, data Kalimantan, dan lainnya, dan Maluku, Papua. Lalu nanti kita harus menyatukan semua data itu menjadi satu, karena sebetulnya kita ingin melihat analisis ini adalah untuk se-Indonesia, sehingga kita harus menyatukan datanya menjadi satu dataset, karena tadi terpecah menjadi 4 DTA. Lalu sebelum kita masuk ke regresi, mungkin itu adalah yang paling metode yang paling sering dipakai untuk mencari hubungan. Kita akan melakukan beberapa keterkaitan, yaitu data menggunakan statistik deskriptif saja, dan mungkin gambar, dan menggunakan t-test. Jadi t-test ini untuk melihat perbedaan antar dua kelompok. Jadi misalkan kita di sini mau melihat antar kelompok yang mendapatkan pelatihan dan non-pelatihan, kita bisa lihat apakah perbedaan upah antara orang yang mendapatkan pelatihan dan orang yang tidak mendapatkan pelatihan itu berbeda signifikan atau tidak. Kalau data deskriptif biasanya kita menggunakan data MEAN ataupun standar deviasi, minimum dan maksimum untuk melihat bagaimana sih kondisi datanya, seperti apa. Kalau gambar di sini mungkin saya sedikit kasih bocoran bahwa kita akan melakukan analisis menggunakan scatter plot untuk ini. Lalu terakhir kita akan meregresikan Mincer model. Jadi Mincer model ini adalah model dasar yang digunakan biasanya untuk melakukan analisis pada upah atau labor market, seperti itu, di mana upah itu dipengaruhi oleh dua faktor utama sebetulnya. Jadi itu dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi semakin orang berpengalaman, maka upahnya semakin tinggi karena dia mungkin lebih skillful, mungkin dia lebih banyak pengetahuan terkait pekerjaannya sehingga dia lebih produktif seperti itu. Karena memang kalau Bapak Ibu ingat bahwa di dalam pasar persaingan sempurna, upah itu sama dengan produktivitas atau wage sama dengan MPL, sehingga semakin dia produktif maka upah yang didapatkan semakin tinggi. Maka ketika usianya atau pengalamannya semakin tinggi, maka upahnya semakin tinggi. Di mana nanti kita akan memproksi pengalaman itu menggunakan usia seperti itu. Lalu yang kedua adalah faktor pendidikan. Jadi semakin dia terdidik, maka semakin dia produktif, semakin upahnya semakin tinggi. Seperti itu. Jadi inilah dua faktor yang penting, di mana nanti untuk pengalaman itu ada pengalaman kuadrat. Jadi pengalaman itu bentuknya kurvanya bisa dibilang kuadratik. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin tinggi upahnya, tapi lama-kelamaan itu akan semakin kecil pengaruhnya. Jadi increasing but diminishing kalau bahasanya. Seperti itu.
Oke, ini tugas yang akan kita lakukan. Ini kalau terbiasa nanti juga akan mudah seperti itu ya untuk mengerjakan ini. Jadi ini mungkin sedikit saya kasih tahu kuisio. Mungkin saya juga sedikit perkenalkan sedikit data Sakernas itu apa. Tapi tentu untuk pendalaman dalam materi Sakernasnya mungkin nanti akan ada sesinya sendiri terkait Sakernas di Data Academy ini. Jadi Sakernas ini adalah data terkait angkatan kerja atau mungkin orang-orang yang aktif mencari pekerjaan, tapi ada juga respondennya yang bukan angkatan kerja. Jadi, tapi memang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data mengenai angkatan kerja itu. Jadi biasanya untuk datanya itu dikumpulkan 2 kali setahun, jadi diambil pada saat Februari dan Agustus seperti itu. Nah, ini biasanya datanya digunakan untuk mendapatkan data tingkat pengangguran, data tingkat pekerjaan, berapa persen yang bekerja, atau mungkin juga kalau Bapak Ibu familiar dengan TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, atau mungkin juga berapa orang yang bekerja di sektor manufaktur, berapa yang bekerja di sektor pertanian, semua data-data makro tersebut di dalam PPS itu sebetulnya diambil dari data Sakernas ini. Jadi ini sangat fokusnya terhadap angkatan kerja sebetulnya. Nah, ini ada beberapa variabel namanya di sini. Jadi ini kuesionernya. Mungkin nanti bisa di-share juga kuesionernya di dalam bahannya, lengkapnya seperti apa, tapi ini hanyalah variabel yang akan kita fokuskan. Dan ini memang variabel yang hanya tersedia di dalam data yang saya akan share seperti itu. Jadi di sini ada kode provinsi, jadi ini dikasih warnanya di sebelah kanan untuk tahu matchingnya kemana. Jadi kode provinsi itu kalau Bapak Ibu lihat itu di bawah kanan itu ada angka, kalau misalkan isian kode provinsi itu 11, maka itu maksudnya Aceh, 12 itu Sumatera Utara, dan 13 itu Sumatera Barat, dan seterusnya. Pasifik itu adalah tinggal di desa kota. Itu kita bisa lihat di sebelah kanan langsung. Jadi kalau isi dari Pasifik itu 1, maka dia perkotaan, 2 itu adalah pedesaan. B4K6 itu adalah usia atau dalam tahun. B4K4 itu adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu laki-laki 1, perempuan itu 2. B5R1A itu adalah untuk pendidikan. Jadi ini yang tadi variabel yang penting untuk model Mincer, pendidikan. Tadi usia juga penting untuk Mincer juga. Pelatihan itu ada di atas, jadi apakah mendapatkan pelatihan itu 1 itu ya, 2 itu tidak. Lalu ada B526A dan B526B itu adalah upahnya, jadi upah dalam bentuk uang dan ada upah dalam bentuk barang atau in-kind. Dan dikasih tahu dalam bentuk nilai rupiahnya berapa. Lalu B5R4C itu adalah mobilitas atau gangguan mobilitas. Jadi di sini kita lihat ada gangguan berjalan atau mobilitas dan juga menggerakkan jari. Jadi untuk disabilitas ini kita hanya menggunakan untuk yang memiliki disabilitas terkait mobilitas dan menggerakkan jari dan tangan. Lalu B5E30 adalah apakah tergabung dalam serikat pekerja. Seperti itu. Iya atau tidak, 1 itu iya, 2 itu tidak, 3 itu tidak tahu. Baik Bapak Ibu, jadi itu adalah tugas yang akan kita kerjakan. Jadi biasanya apa sih yang pertama kali dilakukan ketika Bapak Ibu mau melakukan pengolahan data? Jadi kita ada mungkin beberapa komen dasar. Jadi biasanya komen pertama adalah CD. Jadi CD ini adalah change directory. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ketahui, ketika Bapak Ibu membuka sebuah data, jadi misalnya saya buka sebuah DTA, maka komen yang muncul pertama itu adalah use c_users Faisal documents jobs seperti itu. Ini adalah extension dari keberadaan Sakernas 16 Jawa ini. DTA-nya ada di mana extension-nya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk mempersingkat ketika ingin menggunakan data ini dan lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan CD, change directory. Jadi Bapak Ibu melakukan CD, lalu tulis extension di mana semua data Bapak Ibu itu berada. Jadi misalkan di sini
DTA itu ada di semua data file yang tadi. Jadi semua DTA yang ada di sini itu lokasinya ada di C user Faisal sampai data ini. Atau ketika Bapak Ibu membuka file directory di sini, Bapak Ibu melakukan file directory di sini, Bapak Ibu bisa klik di bagian folder ini dan itu bisa dapat extension dari foldernya seperti itu. Jadi di sini saya bisa juga CD, misalkan CD, lalu kasih tanda petik CD ini. Nah jadinya Stata ini langsung ketika misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan use ataupun menggunakan data-data komen-komen yang untuk memasukkan data, dia sudah ada memori terkait di mana direktur ini berada. Jadi kalau misalkan saya menghilangkan datanya dengan menggunakan command clear. Jadi di sini clear ini gunanya untuk menghilangkan datanya, semacam erase semua file yang ada di dalam Stata ya. Jadi kalau saya menggunakan use tadi, saya tidak perlu tulis lagi C.2 underscore bla bla bla. Saya tinggal langsung tulis use sak 16 Jawa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi tidak menggunakan komen CD ini, Bapak Ibu harus menggunakan extension full dari datanya. Jadi harus dari C.2 underscore user bla 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 sampai Sakernas 16 Jawa seperti itu. Tapi kalau sudah memasukkan komen CD seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal masukkan nama filenya seperti itu atau nama file DTA-nya seperti itu. Itu yang pertama, komen dasar biasanya untuk ketika Bapak Ibu mau memulai pekerjaan. Nah, berikutnya adalah komen log using. Jadi saya buka lagi PPT-nya. Jadi log using ini adalah sebuah komen yang mengindikasikan di manakah log filenya ini harus dimulai. Jadi log file itu tadi adalah file yang merekam semua result atau hasil pengolahan data Bapak Ibu di dalam result window. Jadi saya di sini mau memulai dari setelah CD. Jadi saya tulis log using. Jadi inilah komen yang semacam template-nya, log using. Lalu data academy. Jadi dalam hal ini file ini namanya adalah file data academy. Jadi ini terserah Bapak Ibu mau menggunakan nama filenya apa. Jadi ini data academy inilah nama filenya. Koma replace text. Nah, ini yang tadi saya bilang terkait jenis log file yang digunakan. Dalam hal ini karena saya menggunakan koma text, ini berarti saya ingin menggunakan log file yang nanti dalam WordPad hasilnya. Kalau saya tidak menggunakan extension text, itu berarti log filenya akan keluar dalam bentuk SMCL. Dan saya memang prefernya adalah dalam bentuk WordPad, karena itu lebih mudah untuk di-copy ke Word ataupun kebutuhan lainnya seperti itu. Dan semua orang punya WordPad hampir pasti di laptopnya, sehingga lebih umum seperti itu. Nah, replace ini tujuannya apa? Replace ini tujuannya adalah kita ingin menghilangkan. Jadi gini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya file yang namanya data academy, log file yang namanya data academy, kalau Bapak Ibu langsung tanpa replace, Stata itu akan sebentar. Misalkan di sini saya coba localhost, ini contoh saja. Jadi misalkan di sini sekarang saya ada file data academy, lalu Bapak Ibu langsung menggunakan log using data academy lagi seperti itu. Nah, di sini akan keluar warning dari Stata warna merah ini. Dia akan bilang bahwa sudah ada file yang namanya dataacademy.log. Jadi kalau Bapak Ibu tanpa replace, dia akan kasih warning ada file yang udah ada file yang namanya data academy. Jadi Stata juga sangat berhati-hati ketika mau menimpa file. Jadi kalau dia sudah mendeteksi ada yang sama nih log filenya, jadi dia nggak akan menghapusnya secara langsung. Maka Bapak Ibu harus kasih komen replace. Jadi ini saya pakai replace sekarang. Dengan kondisi masih ada data academy. Nah, dia tetap jalan di sini. Jadi nanti data yang lama akan ditimpa oleh log file yang baru ini. Jadi memang
harus berhati-hati di dalam ketika men-save sebuah data ataupun log file ataupun data. Replace ini tujuannya tadi adalah untuk menimpa file yang lama seperti itu. Baiknya memang Stata ini sangat berhati-hati ketika Bapak Ibu akan menimpa file seperti itu. Oke, jadi tadi itu log file. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai dengan semua hasil do file-nya ini, Bapak Ibu harus menulis komen log close. Jadi log close ini sebenarnya semacam menutup log file-nya. Jadi kita mau bilang, oke, Stata sampai sini aja kita log file-nya seperti itu. Jadi itu tujuannya menggunakan log close. Tapi log close ini digunakan pas di akhir. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya membuka do file yang saya buatkan nanti sebagai bahan referensi, log close itu harusnya ada di sini. Ini belum tulis. Jadi log close ada di sini. Jadi setelah semua komen-komen ini sudah dijalankan, baru log close seperti itu.